bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah? Bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Perlawanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan reaksi atas penderitaan panjang yang dialami rakyat akibat penjajahan oleh bangsa asing seperti Belanda dan Jepang. Penindasan dan penderitaan rakyat. Salah satu alasan utama perlawanan adalah karena rakyat mengalami penindasan yang sangat berat. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah melalui sistem kerja paksa. Selain itu, diterapkan juga sistem tanam paksa, di mana petani diwajibkan menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan penjajah. Akibatnya, rakyat kekurangan bahan makanan, mengalami kelaparan, dan hidup dalam kemiskinan. Pada masa penjajahan Jepang, kondisi rakyat juga tidak lebih baik. Banyak rakyat dijadikan romusa, yang harus bekerja di tempat-tempat berat tanpa perlindungan dan makanan yang cukup. Hal ini menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang sangat besar. Adanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Penjajah memperlakukan rakyat Indonesia secara tidak adil. Hak-hak rakyat dirampas dan mereka tidak memiliki kebebasan dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Penjajah sering bertindak sewenang-wenang, seperti merampas tanah rakyat, memaksakan pajak tinggi, serta memberikan hukuman tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan rasa marah dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk melakukan perlawanan demi mendapatkan keadilan. Keinginan untuk merdeka. Seiring waktu, muncul kesadaran di kalangan masyarakat bahwa mereka berhak untuk hidup bebas tanpa penjajahan. Kesadaran ini dikenal sebagai semangat nasionalisme. Rakyat mulai menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa yang memiliki tujuan bersama, yaitu merdeka. Keinginan untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan bangsa asing menjadi motivasi kuat dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Peran tokoh-tokoh pejuang. Perlawanan bangsa Indonesia juga didorong oleh munculnya tokoh-tokoh pejuang yang berani dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Cut Nyak memimpin rakyat untuk melawan penjajah di berbagai daerah. Mereka tidak hanya memimpin secara fisik dan peperangan, tetapi juga membangkitkan semangat rakyat untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi kemerdekaan. Faktor agama dan budaya. Penjajah juga dianggap mengancam nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Banyak perlawanan yang latar belakangi oleh semangat mempertahankan agama dari pengaruh asing. Para ulama dan pemuka agama sering menjadi pemimpin dalam perlawanan, karena mereka memiliki pengaruh besar di masyarakat. Selain itu, rakyat juga ingin mempertahankan adat istiadat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Faktor ekonomi. Penjajahan menyebabkan kondisi ekonomi rakyat sangat buruk. Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran oleh penjajah, sementara rakyat tidak mendapatkan manfaatnya. Rakyat justru semakin miskin dan sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa selama masih dijajah, kesejahteraan tidak akan tercapai, sehingga perlawanan menjadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan. Kesimpulan, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah terjadi karena kombinasi berbagai faktor, yaitu penindasan, ketidakadilan, keinginan untuk merdeka, peran tokoh pejuang, faktor agama, serta kondisi ekonomi yang buruk. Semua faktor tersebut mengakibatkan semangat perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan.